Halo semua, ketemu lagi di Adivita Story. Ya, sesuai sama judulnya, kali ini kita mau review salah satu hotel bintang 5 di Serpong. Pasti udah banyak yang review, tapi ini kondisi update-nya by the way. Kalau kamu penasaran, tonton terus video ini sampai selesai. Jangan lupa buat subscribe Adivita Story and happy watching. Ini kedua kalinya kita kesini, tapi nggak pernah bosan. Yang pertama nggak sempat bikin video, kali ini kita mau bikin videonya. Nah, kita udah ada di lobby. Lobbynya luas, super megah juga, banyak pilarnya tuh. Di pintu kedatangannya juga ada pemeriksaan barang bawaan supaya lebih aman. Check-innya di sebelah sini, resepsionisnya ramah banget. Ada deposit ya, setiap kita booking itu depositnya senilai 1 juta rupiah. Waktu check-in akan dapat kartu akses dan juga waktu itu kita kebetulan dapat gift voucher 300.000, lumayan buat spa deh kalau nggak salah. Koridornya ini menurut kita unik ya, dia tuh kayak desain mall gitu, jadi bisa ngelihat lantai di atasnya, bisa juga lihat ke bawah. Sekarang kita menuju ke unit kamarnya, let's see. Kesan pertama yang kita suka dari room ini itu tuh lightingnya dong. Lightingnya ini warm and bikin relax banget kan. Pas gitu, dipadukan sama desain interior modern luxury kayak gini. Selain vibe-nya yang tenang, visualnya juga kelihatan premium dan rapi gitu setiap space-nya. Kamar kita menghadap ke city view dan ya, pemandangan di luar udah gelap seperti biasa kita kalau check-in di jam-jam malam. Tapi biarpun begitu, pemandangannya cukup jelas juga. Untuk gordennya ini otomatis kebuka. Jendela juga ini besar, nggak kehalang sama rangka hotel. Karena kalau nggak salah kamar yang kita booking sebelumnya itu pemandangan kehalangan rangka hotelnya. Sekarang kita mau tunjukin detail kamarnya. Di dekat jendela sana ada semacam meja kerja gitu, dilengkapi sama sofa bed juga. Ada table side di kedua sisi tempat tidurnya ya. Tuh ada note, remote, dan juga telepon. Untuk bednya ini ukurannya cukup besar, muat kok buat 2 dewasa 1 anak. Tapi kalau mau extra baby cot juga bisa request dan gratis. Televisinya juga besar, ini ukurannya ya, dan udah smart TV. Ada banyak informasi di dalamnya, terus juga channelnya juga udah banyak nih. Kita belum ke sebelah sini nih. Di sini di dekat pintu masuk ada semacam lemari gitu, ukurannya besar, muat untuk beberapa barang, terutama baju yang mau digantung ya. Oke, kita buka sekarang. Di dalamnya ada sepasang bathrobe, tapi satu lagi ada di kamar mandi. Terus selain itu ada iron board, ada setrikanya juga, safety box, timbangan badan juga ada, dan sepasang sandal hotel pastinya. Next, kita ke kamar mandinya. Kamar mandinya tuh nggak terlalu besar sebenarnya, tapi karena lightingnya oke, jadi nuansanya juga tenang gitu kan, calm. Selain hand shower ada rain shower juga. Rain shower tuh kayaknya mempermudah deh ya kalau misalnya mau keramas. Dan ya sebelah sini handuk. Terus juga disediakan ini nih, apa ya? Kita nggak tahu sebutannya ini apa, pokoknya buat berendam gitu. Untuk klosetnya juga ini termasuk kloset yang premium. Ada settingan di sampingnya, kamu bisa pilih suhu dudukannya gitu biar nggak terlalu dingin. Ya ada ini juga nih, apa sih namanya, aliran airnya juga ada settingannya, jadi bisa bikin lebih nyaman. Amenitisnya lengkap banget ya, pokoknya udah sesuai sama kebutuhan tamu. Ada cermin besarnya juga. Sekarang kita mau nunjukin detailnya sebelah sini ya, bathtub, kemudian kerannya juga tipenya seperti ini tuh, kelihatan modern luxury sekaligus premium. Dan ini karena lightingnya tadi oke, berendam di sini bikin relax banget. Selain handle shower ada rain shower juga, airnya bisa keluar dari atap. Terus ini ada bottle dispenser untuk sabun, shampoo, dan juga conditionernya. Pokoknya semua fasilitasnya menurut kita sangat lengkap. Nah, kalau suasana pagi harinya kayak gini, sinarannya cukup terang karena kebetulan suasana di luar lagi cerah nih. Kalau mau buka otomatis tirai sama gordennya ini, untuk tombolnya ada di sisi sebelah kanan kalau nggak salah. View-nya sih menurut kita udah oke ya untuk sekelas Serpong. Bahkan kali ini kita dapatnya tuh menurut kita pemandangannya lebih bagus daripada view kamar yang dulu kita booking. Padahal kalau dari tipe kamar kayaknya lebih upgrade yang dulu sih. Range harga menginap di sini itu berkisar 1,8 juta sampai 3 jutaan tergantung dari tanggal booking, tipe kamar, serta on the travel agent apa yang kamu gunakan. Hampir kelewat lagi bagian minibarnya. Ini cukup lengkap ya, standar perhotelan sih emang kayak gini ya. Ditambah dengan mesin kopinya. Di sebelahnya ada kopi gula teh, beberapa jenis sugar. Dilengkapi dengan 2 gelas, 2 cangkir, dan juga 2 botol minum. Kettle pemanasnya juga ada.
Terus di bagian bawahnya ada snack, ini snacknya berbayar. Harganya kayaknya harusnya sih ditampilkan ya di barcode gitu. Nah di bawahnya ini kosong lacinya. Kalau di sebelahnya ada kulkas mini. Di dalam kulkas mininya juga ada beberapa minuman bersoda gitu ya, berbayar juga. Oke, sekarang kita sisipkan dulu video cara bikin kopi di coffee makernya. Ya, kurang lebih begini ya. Dituangkan dulu airnya di bagian belakang, terus kita pilih kopi mana yang mau kita seduh gitu ya, kurang lebih. Karena kita nggak punya coffee maker, jadi ya ini juga sama ya, nyari tahu dulu caranya. Next, kalau yang ini adalah barcode yang isinya ya beragam informasi juga seputar hotel, terutama menu makanannya. Udah disertai sama keterangan harganya. Kita lupa nih, waktu itu kita order makan di hotelnya juga atau enggak. Yang pasti sih kayaknya kita pilih buat makan di sekitar hotelnya aja, soalnya udah banyak banget pilihan resto yang makanannya beragam juga. Selain itu juga ada info beberapa fasilitas hotel yang lain, termasuk harga spa, harga transportasi ke bandara juga bisa, dan jasa laundry. Beragam tawaran promo menarik yang lagi berlangsung juga ada. Oke, sekarang kita lanjut sarapan dulu. Sarapannya ada di lantai 2, kalau nggak salah di Resto Mangan. Restonya luas banget dan ini ya tipe buffet. Pilihan makanannya banyak banget dan enak semua. Waktu itu lagi ada promo buat yang mau brunch saja di hotelnya setiap hari Minggu, buy to get free. Sedangkan nginep yang include sarapannya bisa sampai jam 10 ya buat having breakfastnya. Sewaktu sarapan, selain buffet kamu juga bisa request dibikin minuman kopi kayak gini. Ini pesanan suami ya. Terus ya kalau yang ini lupa kita pesan juga atau memang di minuman buffetnya ada. Dessertnya dong, pilihannya banyak banget. Ada juga play area untuk children. Nah kalau ini bagian main course-nya nggak cuman ini, banyak banget ya tapi nggak ke videoin. Ya intinya sangat worth it sih kalau misalnya mau nginep di sini include sarapan. Oke, kalau yang ini jadi suami sempat request untuk dikasih surprise ulang tahun. Yang ulang tahun sebenarnya aku. Jadi ya kita memang staycation karena salah satu dari kita ulang tahun ya. Selain bisa request free compliment ultah tadi, bisa juga beli birthday cake di Libe Cafe di Fleur yang posisinya ada di lantai DF sama kayak di lobby. Terus di bagian mezzanine floor-nya ada lounge and bar-nya juga. Kalau misalnya kamu nginep include sama afternoon tea, biasanya di lounge and bar-nya itu. Kita lanjut ke bagian yang jujur waktu pertama kali nginep ke sini kita belum sempat untuk keliling-keliling. Jadi ya baru sekarang bikin videonya ya. Ini menurut kita hotel bintang 5 di Serpong yang lengkap banget karena ada ya beragam fasilitas gitu loh, sangat-sangat family friendly. Ini bagian kids roomnya, banyak banget kegiatan, tapi berbayar sih ini ya kegiatannya. Ada yang free juga sih ya kayaknya, tapi kita belum sempat ngelis waktu itu. Udah ada brosur juga, isinya info price list kalau misalnya mau ngadain event anak di sini. Buat yang penasaran sama swimming poolnya kayak gini tuh, kolam renangnya nih kedalamannya sekitar 1,2 meter, jadi ya cukup ya untuk bersantai gitu kan, anak-anak belajar berenang. Udah banyak disediakan daybed kayak gini by the way, jadi kamu bisa sambil bahan deh. Viewnya juga ini termasuk oke ya. Lokasinya ada di lantai 3. Lanjut ke area yang udah pasti bakal jadi favoritnya anak-anak, water play area. Posisinya deket banget sama kids room tadi atau kids club tadi ya, ada di lantai 5. Sayangnya waktunya kesana lagi maintenance, jadi nggak bisa masuk deh untuk melihat area-area kayak gimana. Tapi ini masih kelihatan lah ya. Oh iya, selain kids clubnya ini ada kids spa-nya juga. Kalau penasaran jam operasionalnya ini dia. Unik ya bentuknya tuh. Memasuk ini tuh kayak inner child tuh kerasa banget gitu. Masih di area kids clubnya ada outdoor playground juga. Kamu cuma tinggal keluar aja, kamu akan menemukan tempat mainan anak ini. Playground ya, semacam outdoor mini play area.
Sekarang kita menuju ke area gym dan spa-nya. Waktu pertama kali nginep di sini bener-bener kita nggak sempet buat keliling area hotel kayak gini. Nuansa estetik tapi luxury-nya tuh bener-bener kerasa ya di area ini. Untuk jam operasional gymnya itu ada di jam 6 pagi sampai jam 10 malam. Alat gymnya juga lengkap dan cukup luas ya. Ini lagi-lagi kita suka banget sama pencahayaannya. Terang, sinarannya tuh bikin semangat buat workout. Ada alat timbangan, kayaknya ini lengkap ya, bisa ngecek BMI juga. Ayo kita lanjut ke area spa-nya. Ini koridornya benar-benar jadi bukti ya. Mereka ini memperhatikan interiornya tuh sedetail mungkin gitu. Jadi futuristik, sesuai sama tema areanya. Untuk jam operasionalnya mulai dari jam 10 pagi sampai 10 malam. Sedangkan last reservasinya sampai di jam 8 malam. Ya, jadi fasilitasnya memang banyak dan mewah banget ya di sini. Selain beberapa fasilitas tadi, juga ada beberapa pilihan resto. Kalau yang ini kita memasuki area ballroom sekarang ya, ballroom yang disewakan buat acara workshop, seminar atau meeting kantor. Dan juga tersedia aula ya, di sini luas banget tuh. Bisa juga disewa buat resepsi wedding. Nah, kalau yang ini lagi-lagi adalah area outdoornya. Di lantai yang sama kumpulan ballroom tadi, sebutannya Sky Garden ya. Ada banyak ikan koi di kolamnya. Ini jujur, ikan koi itu ikan favorit aku. Jadi se-happy itu bisa ngelihat ikan itu di sini. Oke, itu dia, kita sudah sampai di penghujung video. Terima kasih sudah menonton. Semoga informasinya bermanfaat ya. Jangan lupa juga buat subscribe Adivita Story supaya kita bisa ketemu lagi di next video. See ya.